Ya Engkau Allah yang kudus, layak kami puja, layak kami tinggikan. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kau tahu setiap keadaan kami, Bapa. Kami datang bukan dengan membawa kebaikan kami. Kami membawa kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan kehinaan kami. Kami lemah, Tuhan. Banyak hal yang tidak berkenan kepadamu. Tapi kami memandang kepada salib-Mu, Tuhan. Salib-Mu yang ajaib. Salib-Mu yang luar biasa. Itulah alasan kami ada di tempat ini. Biarlah lawatan-Mu nyata lewat kebenaran firman. Biar setiap hati kami dikalibrasi, sehingga hati kami selaras dengan hati Tuhan. Jangan ada di antara anak-anak-Mu di tempat ini yang terlewatkan, Bapa. Biar kami semua yang duduk di ruangan ini dilawat, dijamah, dibangkitkan, disembuhkan oleh kuasa firman. Berbicaralah Bapa, hamba-Mu biarlah Kau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu, supaya kuasa keajaiban firman-Mu aja yang nyata di antara kami. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Yesus, Allah yang telah menguduskan, melayakkan kami. Kami siap mendengar firman. Bapak Ibu yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, senang kembali kita bersama-sama beribadah di hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar seri khotbah kita yang kelima, yaitu pengendalian diri atau kontrol diri. Apa selama ini yang menjadi tujuan kita dalam kita melayani Tuhan? Apa yang selama ini menjadi alasan kita, motivasi kita di dalam kita melayani Tuhan? Apakah kita saat ini ada di tempat ini, motivasi dan tujuan kita sudah seperti yang Tuhan kehendaki? Attitude dan cara kita berperkara dengan Tuhan menunjukkan siapa sebenarnya yang kita sembah. Kontrol berarti apa yang menggerakkan kita, apa yang memotivasi kita, apa yang menggerakkan kita sebenarnya, Bapak Ibu. Itulah yang kita sembah di dalam hidup kita. Karena pengendali hidup kita itulah yang menguasai diri. Ada efek ketika kita bergantung kepada sesuatu. Tadinya cantik, karena ketergantungan kepada yang lain, diperbudak, dikendalikan oleh sabu, maka wajahnya jadi tambah serem. Ini tadinya tampan, karena ganja menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ini gara-gara mancing, Bapak Ibu. Ketergantungan mancing juga bisa mengubah penampilan seseorang. Ketawalah. Saya kan udah siapin ini ya. Jadi mancing juga bisa mengontrol seseorang. Mungkin kita berpikir, oh, pengontrol itu adalah syabu, narkoba. Tapi mancing juga ternyata bisa mengontrol hidup seseorang. Minggu yang lalu kita belajar dari Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita cari selama ini? Apa yang menggerakkan kita selama ini? Banyak di antara kita pasti ada, mungkin gak banyak, tapi ada mungkin beberapa yang menjadi korban iklan. Sebenarnya kita gak perlu benda itu atau barang itu, tetapi ketika dipromosi, ditawarkan, akhirnya kita beli. Akhirnya apa yang terjadi? Di rumah kita numpuk barang-barang, padahal gak pernah dipakai, gak pernah disentuh. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Saya pernah beli HP yang ketemu di online gitu, murah. Saya beli, ternyata gak sampai sebulan rusak itu HP. Karena murah, korban promosi.
Nah, kenapa kita mudah sekali terjerumus dalam iklan, dalam promosi, dalam tawaran-tawaran? Karena kurang bisa mengendalikan diri. Kenapa bisa kurang mengendalikan diri? Ya, minggu yang lalu saya juga sampaikan ini, bahwa seorang tokoh pendidikan dan psikolog Indonesia, Ibu Charlotte, karena ada yang salah. Kenapa seseorang kurang bisa mengendalikan diri? Karena tidak ada percaya diri. Saya kalau ada perhiasan baru saya adalah somebody. Kenapa orang kurang bisa mengendalikan diri? Karena kurang percaya diri. Dia pikir dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini, baru dia adalah seorang somebody. Kenapa orang kurang percaya diri? Karena dia tidak memiliki harga diri yang benar. Kenapa dia tidak mempunyai harga diri yang benar? Karena dia tidak punya gambar diri yang benar. Kenapa dia nggak punya gambar diri yang benar? Karena tidak menerima dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebutuhan setiap orang, ya. Mengapa orang tahu salah tetapi tetap melakukan yang salah? Mengapa tahu membenci itu salah tetapi lebih banyak orang memilih untuk membenci? Lebih banyak orang memilih untuk iri, berbohong, padahal tahu salah. Karena tidak punya kekuatan. Karena tidak bisa mengendalikan diri. Padahal jelas dikatakan, siapa musuh terbesar kita, Bapak Ibu? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menang dan selesai dengan diri kita, kita akan menjadi orang yang lost control. Maka waktu kita semua menjadi orang yang lost control, kita akan dikendalikan oleh semuanya ini. Apa yang kita kejar, itu yang akan mengendalikan kita. Apa yang kita anggap penting, anggap bernilai, itu yang akan mengendalikan kita. Karena prinsipnya Bapak Ibu, jika kita tidak pernah menerima, maka kita tidak pernah bisa memberi. Maka kalau kita nggak pernah menerima kasih dari Tuhan, penerimaan dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan, kita akan mencari penghargaan dari ini. Waktu kita mencari penghargaan berdasarkan ini, menyandarkan diri kita kepada rumah kita, kepada makanan kita, kepada kenikmatan, kepada fisik, kepada uang. Lalu kita taruh hidup kita seperti ini. Lalu Tuhan itu yang terakhir. Seperti inilah hidup orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada sesuatu yang fana. Ini akan ambil kendali semua yang di atas. Tapi masalahnya hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Ada musim dalam hidup kita, ada badai dalam hidup kita. Dan kalau ada badai itu, sedikit ada itu, rubuhlah hidup kita. Baru waktu ada bencana, baru ada suara, di mana Tuhan? Di saat ada bencana, disitulah Tuhan bersinar, saudara. Dalam Roma 12 ayat 25, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Meskipun mereka tahu hal-hal yang benar tentang Allah, mereka memilih untuk percaya kepada yang salah daripada menyembah dan melayani Dia yang menciptakan segala sesuatu. Mereka lebih memilih untuk menyembah kepada ciptaan, padahal hanya Dialah yang layak dipuji selama-lamanya. Setiap manusia itu adalah makhluk penyembah. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita akan menyembah yang lain. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang menemukan sekelompok gorila menyembah pohon? Nggak pernah. Kenapa? Mereka bukan makhluk penyembah. Manusia adalah makhluk penyembah. Ketika Tuhan memanggil Abraham,
Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan memilih Abraham, bapak orang percaya. Prinsipnya sama dengan kita, gereja, keluar. Tuhan panggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Abraham Tuhan panggil ke negeri, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang tidak jelas. Apa sebenarnya motivasi dan tujuan seorang Abraham pada waktu itu? Apakah di ayat 2 Tuhan bilang namamu akan masyhur? Apakah kemasyhuran yang Abraham kejar menjadi bangsa yang besar dan memberkati serta membuat namamu masyhur? Kalau ini yang menjadi motivasi kita dalam mengiring Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Cerita tentang keledai dari dua orang antara papa dan anak. Papanya dan anaknya menunggangin keledai yang kecil. Lalu ada orang bilang, ini manusia nggak punya belas kasihan. Kenapa? Keledainya kecil, ditunggangin dua-dua. Untung nggak saya yang nunggangin ya. Lebih parah lagi gitu ya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Udah, kalau gitu kamu aja nak yang naik ke keledai ini. Waktu anaknya naik ke keledai, ada juga orang yang ngomongin, bapak-bapak yang nggak punya perasaan. Anak yang nggak punya perasaan, bapaknya disuruh jalan, dia naik keledai. Aduh, nggak tenang juga ini ya, nggak nyaman juga. Ya udah, bapak aja lah yang naik keledai. Ditambah omongin lagi, bapak-bapak yang gablek, nggak mau berkorban untuk anaknya. Semua salah Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Udah, keledainya kita gotong aja gitu kan. Kalau hidup kita untuk nama baik, untuk supaya kita memiliki label kita ini adalah orang baik, orang terhormat, orang yang hebat, hidup kita akan seperti bapak dan anak ini. Semua ini diomongin orang nggak? Diomongin orang juga. Apa orang bilang? Ini punya keledai mukanya ditunggangin, malah digotong. Orang apa ini, perlu diperiksa ini orang ini gitu ya. Saudara, apakah motivasi kita dalam mengiring Tuhan adalah supaya mendapatkan pengakuan? Capek saudara kalau kita hidup untuk pengakuan. Hidup kita nggak akan pernah damai, hidup kita nggak akan pernah nyaman. Apakah motivasi seorang Abraham untuk mengikut Tuhan supaya diberkati, supaya menerima kuasa? Ya, kalau ada orang yang mengutuk, dia dikutuk. Kalau ada orang memberkati dia, dia diberkati. Apa atau ayat yang ke-7? Jadi ada 3 kata di sini, aku akan memberikan ya. Kata yang ketiga, memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ini berbicara tentang kenyamanan. Ini berbicara tentang kebutuhan. Nah saudara, sekali lagi, apa yang menjadi motivasi kita, tujuan kita dalam melayani mengiring Tuhan selama ini, maka itulah yang sebenarnya mengontrol kita. Apakah pengakuan, apakah berkat, apakah kenyamanan, maka itu jugalah yang akan mengontrol hidup kita. Maka suatu peristiwa yang tadi kita baca di ayat yang kedua Bapak Ibu, yuk kita baca sekali lagi ayat 2 ini. Di ayat yang kedua ini ada perintah yang kejam, perintah yang gila. Apa itu? Yuk sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, 3 ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan sudah mengabulkan, menggenapi janjinya kepada Abraham tentang keturunannya. Tetapi setelah Tuhan memberikan Ishak,
anak yang dinanti-nantikan. Di ayat yang kedua, di pasal yang ke-22 ini, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Kalau kita di posisi Abraham, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita, Tuhan, kamu Tuhan macam apa? Ini gak adil. Tuhan udah kasih, sekarang Tuhan minta. Ini gak adil. Tapi disinilah kita akan melihat apa sebenarnya motivasi Abraham selama ini mengiring Tuhan. Disinilah kita melihat apakah Abraham itu punya attitude atau berperkara dengan caranya sendiri, atau dia berattitude sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Apakah Abraham akhirnya menjadi orang yang bersabar? Apakah Abraham selama ini bersabar, berkorban, meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Tuhan, supaya untuk mendapatkan anak? Tuhan mau lihat hati Abraham. Dengar baik Bapak Ibu, apa yang menjadi fokus akan terlihat melalui realita kita. Mungkin Abraham bisa saja berkata, aku pergi meninggalkan kampungku untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Sehebat apapun dia berdiplomasi untuk Tuhan. Tetapi realita yang akan kita saksikan ini akan menunjukkan hati seorang Abraham yang sebenarnya. Apakah Tuhan itu menjadi segalanya? Atau pemberian Tuhan itu menjadi segalanya? Apakah Tuhan itu yang terutama atau berkat yang terutama? Apa yang menjadi nilai tertinggi dalam hati Abraham akan terlihat lewat apa sikap Abraham terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sangat mungkin untuk kita berbalik dari penyembahan berhala dengan cara penyembahan berhala. Mungkin kita tidak menyembah patung. Mungkin kita tidak menyembah uang. Mungkin kita tidak menyembah sungai atau gunung. Tetapi saudara, penyembahan berhala itu juga terlihat lewat cara kita. Waktu kita mungkin tidak menyembah patung, menyembah gunung, tetapi dengan cara kita, dengan cara penyembahan berhala kita berattitude sama Tuhan, itu juga adalah penyembahan berhala. Apa attitude dunia ini saudara? Jual beli. Lu jual, aku beli. Aku kasih, aku terima dong. Benar? Kalau Abraham berpikir, Tuhan aku sudah ikut Tuhan karena aku pantas untuk menerima janji Tuhan, maka sebenarnya Abraham berusaha mengontrol Tuhan. Kalau Abraham berusaha mengontrol Tuhan, siapa sekarang Tuhannya? Semua agama di dunia, semua kepercayaan di dunia menggunakan sistem jual beli. Kalau saya persembahkan, saya akan menerima. Cara kita berattitude sehari-hari juga seperti itu. Kalau saya bekerja, saya dapat uang. Tetapi sistem ini, pola ini, attitude ini tidak berlaku di dalam kerajaan Allah. Seberapa banyak orang Kristen, Tuhan saya sudah memberi persembahan, Tuhan saya sudah setia melakukan ini. Tuhan kok gak jawab doa saya? Kok dia lebih diberkati dari saya? Kok dia lebih dipakai daripada saya? Dan tidak sedikit orang-orang seperti ini akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara tahu kenapa? Saya kasih tahu. Sebenarnya selama ini mereka bukan menyembah Tuhan. Selama ini mereka hanya menggunakan Tuhan untuk apa yang mereka inginkan. Jemaat gereja Babaton tidak dipanggil untuk menjadi jemaat seperti ini. Amin. Colek samping kirinya. Kamu dipanggil menjadi penyembah yang benar. Gak apa-apa, tepuk daripada tersesat. Haleluya. Amin. Lihat saudara,
Mereka memperlakukan Tuhan seperti salah satu berhala mereka. Saat melakukan hal yang sesuai persyaratan, berkata-kata yang sesuai, melakukan pengorbanan yang diminta, pasti dewa-dewa akan melakukan apa yang diminta. Mereka memperlakukan Tuhan seperti salah satu berhala. Apakah kita selama ini sering dan suka memperlakukan Tuhan seperti berhala? Sehingga kita komplain sama Tuhan ketika kita tidak menerima apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Pertanyaan reflektif dari bagian ini adalah, apakah Anda membiarkan budaya di sekitarmu mempengaruhi attitude-mu, caramu melihat Tuhan? Apakah Anda melihat Tuhan sebagai Tuhan atau memperlakukan Tuhan sebagai berhala? Apakah Anda melihat hati Tuhan yang tetap mengasihimu sekalipun Anda memilih untuk menyembah hal-hal lain, berhala selain Tuhan? Ketika kita taat, kita merasa Tuhan harus memberi apa yang kita inginkan. Sikap ini adalah sikap memanfaatkan Tuhan. Sikap ini adalah sikap kita mencoba mengontrol Tuhan dengan pemberian kita, dengan pengorbanan kita, dengan ketaatan kita. Sekarang siapa Tuhannya? Bingung Tuhan itu. Malaikat juga bingung kan. Ini siapa Tuhannya ini? Kalau kita setia beribadah, kalau kita memberi persembahan, kita ikut kelas sekolah minggu, kelas PA, bukan alat kita untuk bertransaksi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekali kita menggunakan itu untuk alat transaksi kita sama Tuhan, kita masuk dalam penyembahan berhala. Kita sedang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita sedang menggunakan Allah untuk tujuan kita. Kita selfish. Kita masuk lagi ke tabiat dosa kita, iniquities. Ketika budaya mungkin menganggap Tuhan sebagai pribadi yang berguna. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Biarlah kita tetap teguh dalam Injil dan melihat Tuhan sebagai pribadi yang indah. Setuju Bapak Ibu? Amin. Makanya waktu Abraham diminta Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, dia tidak segan-segan, dia bawa Ishak ke Gunung Moria. Dia persembahkan Ishak di sana. Waktu dia mengangkat tangannya, Tuhan melihat hati Abraham. Apa yang menjadi berhala kita, apa yang membuat kita, apa yang membuai kita. Sekarang pertanyaannya buat kita semua, apa yang menjadi Ishak kita? Mari saudara, kenapa Abraham tidak segan-segan memberikan anaknya? Karena dia punya iman. Karena dia mengalami kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Apa yang membuat saudara akhir-akhir ini terbuai? Apakah pengakuan? Apakah kenikmatan? Mungkin itu adalah berkat harta. Bahkan saudara, dengar baik, pelayanan bisa menjadi berhala kita. Kita berpikir kalau saya nggak punya pelayanan ini, saya bukan sesuatu. Saya mau kasih tahu, saudara berharga. Saudara sini pelayanan saudara. Amin. Istimewa kita berharga karena Tuhan itu memandang kita berharga di matanya. Pasangan kita bisa menjadi berhala kita, anak-anak kita bisa menjadi berhala kita, hobi kita bisa menjadi berhala kita. Tapi puji Tuhan saudara, ya, Abraham tidak menjadikan Ishak sebagai berhala dalam hidupnya. Kenapa? Karena Abraham telah mengkalibrasi hatinya. Amin. Minggu yang lalu kita belajar kalibrasi hati. Orang yang hatinya dikalibrasi sama Tuhan, hatinya menjadi selaras dengan Tuhan. Kita mengerti dan percaya, kita dimampukan untuk taat. Waktu Tuhan mengkalibrasi hati kita, kita mengerti satu hal, bahwa Tuhan itulah segalanya. Bukan berkat, bukan pemberian.
Berkat pemberian itu hanya sarana kita. Kalau kita jadikan berkat pemberian itu menjadi yang utama, hidup kita akan amburadul, hidup kita akan berantakan. Demi lidah yang cuma 7 senti, banyak orang membuang uang yang banyak. Demi perut yang sejengkal, banyak orang yang akhirnya berani bohong dan menghancurkan hidup orang lain. Oleh sebab itu saudara, mari kita memandang kepada salib Kristus. Satu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Mari kita memandang kepada salib Kristus. Ialah yang menjadi keperluan kita. Ialah yang menjadi segalanya di dalam hidup kita. Ketika Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria, Tuhan sedang berkata bahwa Tuhan Yesus mati di Gunung Golgota, gunung yang sama, sebutannya beda. Dialah yang menjadi alasan kita hidup. Dialah yang menjadi tujuan kita hidup. Dialah yang menjadi dasar kita berharap. Dia mati untuk segala dosa kita. Di atas kayu salib terjadi pertukaran ilahi, divine exchange. Dosa saya, dosa kita ditanggungkan kepada Dia yang gak berdosa, kepada Dia yang benar. Dia yang benar, Dia yang tidak berdosa, memberikan kebenarannya kepada kita dengan cuma-cuma. Sehingga hari ini saudara yang duduk di tempat ini, yang percaya Yesus, saudara bukan lagi orang di bawah hukuman, saudara bukan lagi orang di bawah kutuk, tapi kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia, orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, katakan amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita membiarkan hati kita dilawat, dikalibrasi oleh kuasa Injil, kita akan menjadi orang yang merasakan, menyadari kita ini dikasihi Tuhan, kita ini dihargai Tuhan, kita ini diperhatikan Tuhan. Ingat, tadi seorang psikolog Charlotte bilang, kenapa orang tidak bisa mengendalikan dirinya? Kenapa? Karena dia nggak punya kepercayaan diri. Kenapa dia nggak punya percaya diri? Karena dia nggak mengalami penerimaan. Karena manusia sering menyandarkan penerimaannya kepada semuanya ini. Akhirnya ini semua runtuh. Tapi saudara, ada penerimaan yang tidak akan pernah berubah runtuh, yaitu penerimaan di dalam Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib. Dia berkorban buat kita, menanggung kutuk dosa dan pelanggaran kita. Dia menerima kita, dia membuat kita berharga. Kalau kita tak berharga, dia tak mungkin berikan anak buat kita. Kalau kita tak dikasihinya, dia tak mungkin tinggalkan segala-galanya di surga untuk kita yang hina dan miskin. Tuhan mau kita membangun ini semua di kehidupan kita di atas Dia. Tuhan mau kita membangun seluruh diri. Ini bukan utama lagi, tetapi ini adalah pelengkap dalam hidup kita. Kalau kita mengalami uang, menerima uang ini sebagai sarana. Kalau kita memiliki rumah ini sebagai sarana. Kenikmatan yang kita bisa rasakan ini sarana kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau kita berolahraga, kita juga menggunakan olahraga kita untuk Tuhan. Maka pada waktu ini semua tidak pernah menguasai dia. Dan saat itulah saudara memiliki kehidupan yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Waktu ada bencana, waktu ada angin badai, waktu ada krisis, saudara tetap kokoh. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang Tim Keller berkata, saudara, kamu nggak sadar bahwa Yesus itu segala-galanya, segala sesuatu yang Anda butuhkan, hingga saudara tidak punya yang lain selain Yesus. Kamu nggak akan sadar bahwa Yesus itu segala sesuatu yang Anda butuhkan, hingga saudara tidak punya yang lain sekali selain Yesus. Jadi saudara, jangan sempat kita seperti yang awal tadi. Jangan sempat kita berencana dulu baru tahu Tuhan itu segalanya. Amin. Biar hari ini ketika firman Tuhan dinyatakan, sungguh-sungguh kita menyadari Tuhan itu segalanya.
Karena apa yang saudara pegang erat-erat dalam hidup saudara, maka itu akan mengecewakan saudara. Istri akan kecewa ketika dia menaruh harapnya kepada suami. Dia akan berkata, apa dulu ngomongnya begini, sekarang mana buktinya? Sebenarnya diri saya sendiri ya, janji saya sama istri saya belum terpenuhi sampai sekarang. Tapi untung dia gak kecewa. Makasih ya, Ma. Suami juga berkata, kalau dia menaruh harapnya, ekspektasinya kepada istrinya, dia akan berkata, mana aku sudah melakukan ini dan itu, mana bojoku? Orang tua juga akan kecewa ketika dia menaruh harapnya kepada anak-anaknya. Aku sudah besarkan anak-anakku, tapi mana mereka nggak hormat sama aku. Anak-anak juga gitu. Orang tua macam apa? Orang tua gablek, tidak menjadi teladan. Hidupnya akan hancur, saudara. Tapi hari ini ada kabar baik buat setiap kita. Kabar baik yang menjadi kekuatan kita untuk tidak lagi menaruh, untuk kita tidak lagi menyandarkan hidup kita kepada sesuatu yang panah. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Tuhan mengaruniakan segalanya. Kalau Tuhan menjadikan kita yang miskin, yang hina, yang bejat segalanya, mengapa sering sekali kita melupakan dan menjadikan Tuhan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4? Biar hari ini kita sadar, kalau Tuhan menjadikan kita segalanya, biarlah kita juga menjadikan dia segalanya. Kalau Tuhan menjadikan kita sebagai harta yang paling berharga, dan biarlah kita juga menjadikan dia sebagai harta yang paling berharga. Tuhan, John Piper, Tuhan itu dimuliakan pada waktu kita hanya puas hanya di dalam dia. Biarlah kita hari ini yang mendengar firman Tuhan ini menjadikan Kristus kekayaan kita, Kristus kasih kita, Kristus kehormatan kita, Kristus keamanan kita, Kristus kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala. Dalam hadiratnya saya mengundang setiap Bapak Ibu Saudara untuk berdiam diri. Biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apa sebenarnya yang selama ini menjadi motivasi kita? Apa yang sebenarnya selama ini yang menjadi tujuan saudara melayani mengiring Tuhan? Apakah yang selama ini saudara banggakan dalam hidup saudara? Apakah selama ini yang saudara paling kasihi dalam hidup saudara? Apa yang selama ini saudara pegang erat dalam hidup saudara? Kita adalah makhluk penyembah. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai kebanggaan tertinggi dalam hidup kita, maka kita pasti memegang yang lain. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber kasih kita, sebagai pribadi yang kita kasihi, kita akan mengasihi yang lain. Tuhan tidak mau saudara jatuh dalam kekecewaan yang dalam lagi. Tuhan mengasihimu. Karena Tuhan ini membuka hatimu. Dia mau mengangkat engkau dari segala kuasa dosa. Dia mau memulihkan hidupmu dan segala kehidupan yang sia-sia. Dia punya masa depan yang cerah. Dia punya sesuatu lebih dari apapun yang bisa diberikan oleh dunia ini. Dia ingin membuat engkau indah dan semakin indah di hadapannya. Mari datang sama Tuhan. Dia datang melawan engkau. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak layak di hadapannya. Saat saudara berseru, Tuhan, Tuhan, aku perlu engkau lebih daripada yang lain. Tangannya terulur,
Bahkan dia berlari, menghampirimu, mendekapmu, memelukmu dengan kasih setianya. Yesus, haleluya Bapa. Lawat. Jamah Tuhan. Ubah hati kami Bapa. Ubah hati kami Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu saudara merasa saudara mengutamakan yang lain. Saudara dikontrol oleh uang, oleh kehormatan, oleh kenikmatan sesaat. Hari ini datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau dibaharui. Aku tidak mau lagi hidupku dikontrol oleh semua yang fana ini. Aku mau kembali kepada Engkau. Aku mau berdiam di dalam Engkau. Aku mau bergerak di dalam Engkau. Kalau itu doa saudara, mari datang dan terima lawatannya. Biar kita berkata, selain Engkau Tuhan tidak ada yang lain. Hanya Engkau milikku di sorga. Selain